is a nice range, 'cause I've gone through the climb, I invite pain. You'll never hear me. Kabar bahagia dari Thomas Doll untuk Timnas Indonesia. Garuda Nusantara siap jajal kekuatan di mini turnamen. Persija Jakarta memang menjadi penyumbang pemain terbanyak di TC Timnas Indonesia U20, di mana ada 9 nama yang mendapatkan panggilan dari Sintayong. Meski begitu, awalnya hanya 5 pemain saja yang dilepas oleh klub. Sebab 4 nama yakni Alfrianto Diko, Cahya Supriyadi, Doni Tripamungkas, dan Muhammad Ferrari masih ditahan. Alasannya adalah keempat pemain itu dibutuhkan oleh Thomas Doll di skuad Macan Kemayoran. Bahkan terkait hal ini, sempat terjadi polemik panas antara pelatih Persija dengan Sintayong. Namun setelah diskusi dan pertemuan antara PSSI dan Persija, akhirnya ada kabar baik pun datang. Di mana 3 pemain Macan Kemayoran yaitu Alfrianto Diko, Cahya Supriyadi, dan Doni Tripamungkas telah dilepas. Hal itu diketahui dari unggahan di Instagram PSSI. Terlihat 3 pemain Persija itu sudah bergabung dalam TC yang dipantau langsung oleh Sintayong. Walau demikian, Muhammad Ferrari masih belum terlihat, di mana pemain yang menjabat sebagai kapten tim U20 ini tampaknya belum dilepas karena selalu tampil di skuad inti Persija. Sementara itu, Timnas Merah Putih akan meladeni Timnas Fiji U20 di laga pertama mini turnamen mereka, di mana laga tersebut akan digelar pada Jumat 17 Februari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian di hari kedua, Timnas Indonesia U20 akan berhadapan melawan Selandia Baru pada Minggu 19 Februari pada pukul 19.30 WIB. Sintayong puji habis-habisan pemain abroad di media luar negeri. Sintayong mencurahkan curhatannya kembali di salah satu media blog Korea Selatan, Devar. Termasuk diantaranya adalah menyinggung mengenai beberapa pemain mudanya yang memutuskan untuk berkarir di luar negeri. Di era Sintayong sendiri ada Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, dan Marcelino Ferdinand yang memutuskan untuk berkarir di luar negeri. Arhan yang pindah ke Tokyo Verde juga punya hubungan dekat dengan saya. Arhan adalah seorang pemain yang bahkan tidak terpilih di timnas kelompok usia hingga saya memilihnya. Dia tidak berlebihan ketika dia mengatakan bahwa saya telah menemukan berlian di dalam lumpur. Arhan tulus dan nakal. Ketika dia bergabung dengan tim nasional, dia juga memiliki kemampuan untuk melempar lemparan ke dalam layaknya sepak pojok yang benar-benar mengejutkan, kata Sintayong dalam unggahannya tersebut. Pratama Arhan sendiri sudah menghabiskan setahun terakhir bersama Tokyo Verde usai tampil apik untuk timnas Indonesia di Piala AFF 2020 pada Desember 2021 hingga Januari 2022 lalu. Namun demikian, dia jarang mendapatkan kesempatan bermain bersama tim ibu kota Jepang tersebut. Kendati demikian, ex-pemain PSIS Semarang ini nyatanya pernah mendapatkan penawaran dari tim Korea Selatan K-League, di mana hal ini juga diungkapkan langsung oleh pelatih timnas Indonesia Sintayong dalam blog pribadinya di Dever.com. Dalam kesempatan yang sama, Sintayong juga memuji habis Marcelino Ferdinand yang baru pindah ke KMSK Deinze, di mana Sintayong bahkan tak ragu menyematkan Marcelino sebagai pemimpin masa depan timnas Indonesia. Kalah fulus, berpeluang batal lawan Bolivia, skuad Garuda bisa hadapi kontesan Piala Eropa 2016 di FIFA Matchday. Skuad Garuda bakal mendapatkan jatah di FIFA Matchday yang akan diselenggarakan pada Maret 2023, di mana ajang ini bakal menjadi panggung untuk para pemain naturalisasi yang baru saja disumpah menjadi WNI. Lawan yang akan dihadapi skuad asuhan Sintayong yakni Tajikistan dan Bolivia. Namun, ada sedikit kabar buruk mengenai salah satu lawan timnas Indonesia itu, di mana Direktur PSSI Indra Syafri mengungkapkan Bolivia diprediksi tak akan melawan timnas Indonesia. Hal itu lantaran mereka mendapatkan tawaran dari Arab Saudi untuk menjalani laga uji coba di waktu yang sama. Sepertinya Tajikistan sudah oke, namun Bolivia tampaknya mendapatkan tawaran dari Arab Saudi dengan match fee lebih besar. Jadi kami terus bernegosiasi dengan mereka. Kalau tidak bisa, kami akan cari lawan lain yang selevel dengan Bolivia, kata Indra Syafri dikutip dari Antara pada Selasa 14 Februari. Sementara itu, jika timnas Indonesia batal lawan Bolivia, maka timnas Albania bisa dibilang bisa menjadi salah satu tim yang pantas untuk jadi calon lawan timnas Indonesia di FIFA Matchday nanti. Pasalnya timnas Albania saat ini menempati ranking 66 dunia, jauh lebih tinggi daripada timnas Indonesia.
Timnas Albania memang belum pernah tampil di ajang Piala Dunia sama sekali. Namun tim asal Eropa Timur itu pernah menjadi kontesan di Piala Eropa 2016 sebagai debutan. Selain itu, setidaknya ada 3 alasan Timnas Indonesia bisa bersua dengan Timnas Albania. Pertama, Timnas Albania baru memiliki 1 lawan di FIFA Matchday pada Oktober 2023. Berhubung Timnas Albania baru mendapatkan 1 lawan, slot tersisa itu bisa ditempati oleh Timnas Indonesia. Alasan kedua adalah pengalaman bertanding menghadapi Timnas Albania sangat berarti bagi Timnas Indonesia jelang tampil di Piala Asia 2023. Sebab di Piala Asia 2023, Timnas Indonesia akan bersua dengan pemain berpostur besar seperti yang dimiliki skuad Albania. Kemudian alasan yang terakhir, laga kontra Albania menjadi momentum Timnas Indonesia mendongkrak ranking FIFA.